Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, seperti kita lihat tadi, ada banyak pekerjaan yang tersedia di Malaysia, bahkan untuk yang berpendidikan tidak terlalu tinggi. Tetapi semakin tinggi pendidikannya, maka kesempatan kerjanya juga semakin luas. Di Indonesia ini ada beberapa PT atau agen yang mereka memberlakukan tes seperti membaca, menulis, dan berhitung. Tapi kalau menurut saran saya sih, paling enggak ya kalau mau kerja di luar negeri biar kesempatannya banyak, lulus SMP setidaknya gitu. Ada pertanyaan? Dulu itu saya tuh sekolahnya cuma lulus sampai SD karena orang tua saya tuh memilih mendingan nyekolahin si Ujang gitu. Nah sekarang mereka baru mikir harusnya tuh dulu saya sekolahnya agak tinggian gitu. Nah apakah ini berarti tuh saya cuman bisa jadi pembantu aja Teh ya? Mas Jamal ada jawaban? Ya. Tidak juga Mbak, masih banyak pekerjaan kok yang bisa dilakukan. Seperti yang kita lihat di video tadi, ada beberapa jenis pekerjaan yang sederhana. Memang sih jenis pekerjaannya itu di tempat yang panas dan membutuhkan kerja keras. Jadi Anda harus siap. Jika orang tua Anda berpikir bahwa anaknya itu harus bekerja di luar negeri, maka pastikan bahwa dia itu harus disekolahkan setinggi mungkin. Jadi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu juga lebih besar. Bekerja di sektor formal memang terlindungi secara hukum, karena dibandingkan dengan bekerja di sektor domestik, berada di ruang yang tertutup dan jauh dari susah untuk dilakukan pengawasan, bekerja di formal itu lebih mudah dan terlindungi oleh hukum. Walaupun begitu, calon pekerja migran formal harus beneran memastikan bahwa agen atau PT yang memberangkatkan itu benar-benar baik dan juga memastikan bahwa hak-hak sebagai pekerja itu masuk dalam kontrak kerja. Iya, betul sekali. Memang bekerja di sektor formal ini juga memastikan bahwa majikan dan Anda menandatangani kontrak yang sama, sehingga majikan harus mematuhi kontrak tersebut. Di antaranya di dalam kontrak itu disebutkan bekerja 48 jam dalam satu minggu. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di luar 48 jam harus ada uang lembur. Kemudian gaji harus setidaknya sesuai dengan upah minimum. Kemudian ada cuti sakit, ada cuti tahunan, dan ada fasilitas-fasilitas lain yang harus dipenuhi oleh perusahaan begitu. Tadi ada tambahan mungkin? Ya. Selain itu, kalau kita bekerja di sektor formal, itu juga ada kepastian, misalnya majikan harus memastikan dia diasuransikan, kemudian juga mendapat pelatihan sebelum bekerja di pabriknya, begitu. Dan dalam proses formal, yang penting adalah proses perekrutannya harus benar, sehingga Anda dijamin di situ. Nah, ada banyak lembaga yang nantinya bisa membantu mereka menghendaki syarat-syarat harus berdokumen itu. Makanya kenapa harus melalui jalur yang formal tadi, yang benar tadi. Tapi banyak teman-teman di kampung pergi ke Malaysia sebagai turis, malah dapat kerja. Wah, kalau seperti itu agak bahaya Mas, karena kawan-kawannya tadi itu bisa dideportasi, bahkan bisa masuk ke daftar hitam atau blacklist yang tidak bisa kembali ke Malaysia dalam jangka waktu 5 tahun. Kalau itu sudah terjadi, susah bagi LSM ataupun organisasi lain untuk bisa membantu. Di Malaysia Timur tidak terlalu ketat terhadap persoalan ini, tapi di Semenanjung mereka sangat ketat terhadap persoalan tidak berdokumen ini. Anda harus memastikan dokumen-dokumen Anda benar dan agen Anda bisa dipercaya. Beberapa agen dengan sengaja mengakali dokumen Anda, yaitu dengan cara memalsukan dokumen dan identitas Anda, yaitu dengan bertujuan untuk mengelabui hukum ketenagakerjaan. Bukan Anda yang melanggar hukum, tapi Anda yang akan kena hukum dan bisa-bisa dipenjara. Kemudian kalau mau bekerja ke Malaysia, syaratnya adalah umurnya 18 tahun sampai 45 tahun. Nah, ini yang mengejutkan adalah begini. LSM di Malaysia bernama Tenaga Nita melaporkan bahwa 20% kasus yang ditangani itu adalah umurnya di bawah. Nah, kalau di Indonesia dengan cara itu maka bisa dijerat dengan undang-undang trafficking, TPPU yang tadi dikatakan itu. Jadi bisa diancam 15 tahun penjara. Jadi kalau ada orang tua yang menganjurkan atau meluluskan anak yang di bawah umur, itu kena undang-undang trafficking. Ya, masalah anak-anak ini memang masalah yang cukup penting ya untuk dipertimbangkan buat para pekerja migran. Seperti tadi kita lihat Mbak Asti itu dia terpaksa dipulangkan karena punya anak ketika masih bekerja di sana. Mungkin di Sabah dan Sarawak masalah ini nggak terlalu ketat, tapi di Malaysia Barat di Semenanjung itu menjadi masalah yang sangat serius. Kemudian di video selanjutnya
nanti kita akan melihat bahwa anak-anak yang ikut orang tuanya bekerja di sana itu mereka jadi melewatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan juga hak-hak mereka yang lain. Coba kita lihat ya. Anak-anak ini termasuk yang beruntung. Mereka bisa mendapatkan pendidikan di sekolah di dalam gereja yang memang didirikan untuk anak pekerja migran Indonesia. Ada lebih dari 50.000 anak di Sabah saja dan kurang dari 30% yang mendapat pendidikan. Pemerintah Indonesia juga sedang membangun sebuah sekolah untuk mengatasi masalah tersebut. Tanpa pendidikan, anak-anak pekerja migran akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan masa depan penuh ketidakpastian. Anak-anaknya jadi terlantar sekolahnya. Dan itu yang utama, karena anak-anak itu bagi kita memang itu aset masa depan kita. Jangan sampai karena kita ingin bekerja saat ini, membawa keluarga, ternyata mengorbankan anak sendiri. Kalau misalnya kita terpaksa sekali harus berangkat ke sini, lebih baik ya setelah berpikir ulang, jangan membawa keluarga. Ini akan jadi korban adalah anak-anak kita di kemudian hari. Anak-anak seringkali bekerja bersama orang tua mereka dan banyak di antaranya tidak berdokumen. Karena berbatasan langsung dengan Kalimantan, migrasi tak berdokumen merupakan masalah di sini. Konsulat mengatakan bahwa bahkan pekerja tidak berdokumen pun harus mendaftar agar mereka bisa mendapat pertolongan jika ada masalah. Saya mengharapkan supaya kalau memang niatnya mau bekerja ke luar negeri, khususnya ke Sabah, Malaysia, supaya mengikuti prosedur aturan yang berlaku. Karena ini sebagai satu benteng bagi diri kita, just in case nanti di perwakilan atau di tempat di mana dia bekerja itu akan mendapatkan perlindungan yang maksimal. Apakah fasilitas yang ditawarkan oleh Di dalam konferensi ini, pejabat pemerintah, pengacara, dan LSM dari Indonesia dan Malaysia bersama-sama berusaha untuk memperbaiki kondisi pekerja migran di Sabah. Karena banyak perusahaan di daerah ini bergantung pada pekerja migran, mereka ingin memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi. Sektor formal kita ingat kalau pada masa sekarang, lebih 70% pekerja-pekerja yang datang daripada Indonesia, mereka terlibat secara langsung dalam sektor perdagangan, pertanian, mungkin ada ada sedikit lah dalam sektor perkhidmatan ya. Jadi itu yang saya nampak lah. Tapi ya saya tekan kembali sektor perundangan akan melindungi mereka adalah sama, terutama dari segi basic atau asas undang-undang asas. Walaupun saya akui ada setengah kalau mereka dalam sektor formal ada sedikit yang berbeda dari segi masa bekerja, mungkin dari segi gaji ya. Itulah yang berbeza, tapi dari segi perlindungan asas adalah sama. Perempuan-perempuan ini bekerja untuk memperbaiki kerusakan pada plywood atau kayu lapis. Pekerjaan ini membosankan dan berulang-ulang, tapi mereka digaji secara teratur dan mendapat 1 hari libur setiap minggu. Pekerja juga disediakan tempat tinggal dan kebutuhan dasar yang lain. Pasal kita masuk, kita tidak pandai diajar satu persatu sampai kita pandai. Kita tidak perlu pendidikan, ya. Kita tidak perlu pendidikan, kita tidak perlu pengalaman. Yang penting mau bekerja, ya, mau bekerja. Sebab kita di sini kita memerlukan 2 shift. 1 shift malam dan shift siang, dia itu bertukar-tukar seminggu sekali. Dia ada hari liburan, jangan risau. Gaji kita akan bagi tetap ikut masa yang ditentukan. Biasanya pihak perusahaan akan bayar gaji lewat bank. Buka rekening di sini kan diurus sama Gilang. Jadi kita tinggal datang ke bank langsung sign gitu saja. Kalau di rumah memang kita punya rekening sendiri, anak sendiri. Macam kebutuhan anak kita kirim ke rekening anak, simpanan kita simpan sendiri. Ya alhamdulillah lah, simpanan sendiri selama 1 tahun lebih sudah 32 juta.